Nama saya Fikri, uh, mendalami di bidang ekonomi syariah, terutama dalam kripto dan Web3 secara hukum Islam. Nah, pertama-tama kita puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang nggak terhitung jumlahnya. Dan juga selawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan hidayah dan juga ajaran Islam kepada umatnya. Nah, sekarang kita izin share screen dulu ya. Kelihatan semua? Aman, Sal? Oke, materi sekarang kita kenapa harus aman. Ya, tentang screening koin. Screening koin, bagaimana caranya kita mencari tahu nih koin ini halal atau enggak. Nah, pertama-tama guys, pertama sih harus ada koin halal gitu. Kita pasti pikiran nggak? Banyak dari kita pasti kepikiran koin-koin kita yang nonis, yang non muslim pasti dengan enaknya gitu lihat koin-koin yang potensial, mereka tinggal masuk, tinggal entry gitu. Nah, sedangkan kita sebagai seorang muslim itu terikat dengan agama, dengan aturan, dengan syariat kita. Ada yang haram, ada hal-hal yang diharamkan, ada koin-koin yang dihalalkan, dan ada juga koin-koin yang masih dalam gray zone, yang abu-abu, yang masih syubhat gitu. Kenapa sih harus ada yang halal, harus ada yang haram gitu? Kenapa nggak semuanya aja? Kenapa sih Islam pun harus masuk ke dalam hal kripto, nggak cuma ibadah aja gitu? Nah, di sini saya ingin meluruskan dan juga ini sebagai pengingat untuk saya pribadi dan teman-teman untuk tetap cari koin halal sebisa mungkin. Untuk selalu cek koin itu halal atau enggak sebelum kita masuk. Kenapa cuma guys? Kita kaya tapi dapat sumbernya itu dari yang haram cuma guys. Nggak berkah nanti. Di kedepannya itu kita bakal merasakan akibat dari makan harta yang enggak berkah. Nah itu. Jadi bagaimana sih caranya? Dan kenapa harus cari koin halal? Kapan? Oke. Nah, ada 3 nih alasannya. Kenapa harus ada peraturan, guys? Kenapa harus ada peraturan? Nggak usah ambil syariah, kita lihat aja dulu. Kayak jalan raya. Kenapa sih harus ada lampu merah? Harus ada rambu-rambu. Nggak boleh stop di sini. Di sini untuk orang jalan. Nah, di sini nggak boleh nyebrang. Nah, kenapa sih harus ada aturan? Karena kalau misalnya di jalan raya, guys, nggak ada rambu-rambu, nggak ada lampu merah, itu teman-teman bisa tahu gimana kelanjutannya kan. Jalanan bakal chaos. Di simpang 4 itu orang bakal stuck, bakal macet, nggak ada yang mau ngalah. Orang itu pasti rebutan siapa yang cepat dan duluan gitu. Nah, begitu juga dengan aspek-aspek lain selain jalan raya ya. Dalam aspek kehidupan sehari-hari, makanya di negara mengeluarkan peraturan. Dan terlebih lagi terutama agama. Karena dia kalau negara cuma mengatur satu negara, kalau agama itu mengatur semua umat Islam. Makanya ada peraturan, ada yang haram, ada yang halal. Nah, salah satu tujuannya adalah menjaga manusia dari bahaya. Karena sebagaimana yang kita ketahui guys ya, manusia itu cenderung kepada hal yang buruk. Dan ini ada di Quran. Allah berfirman, innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu cenderungnya kepada hal yang buruk. Pada hal yang buruk yang mungkin aja emang mereka suka, tapi pada hakikatnya, pada aslinya itu nggak bagus bagi mereka. Nah, maka dari itu diadakannya hal-hal halal dan juga haram termasuk di dalam koin. Nah, kalau dalam koin sendiri gimana guys? Kalau bahaya itu, contoh itu kayak rakbul, koin-koin kecil yang micin gitu kan, yang use case-nya nggak ada, developernya nggak jelas. Kawan-kawan di luar sana mungkin banyak yang main cheat kan, karena dia sekali untung itu bisa 10 kali X, 100 kali X, 1000 X gitu. Nah, tapi kan sekali kita rugi masuk, misalnya walaupun kita nggak masukin semua modal, misalnya 5% modal, 10% modal dari kita, sekalinya itu rugi, bakal hilang semua, bakal down-nya mungkin 90% turun gitu. Nah, itu kan potensi bahaya bagi orang yang jual beli atau trading di koin-koin yang nggak islami. Contohnya itu meme coin, market cap kecil, yang nggak ada utilitasnya, yang developernya nggak jelas juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua gimana? Kenapa kita harus cari koin yang halal, atau kenapa ada koin yang halal dan yang haram gitu?
itu mendidik seorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal apa aja tuh, hal yang lebih baik itu. Paling utama dan paling nampak itu disiplin, guys. Kita sebagai muslim yang taat, yang 5 waktu di masjid, yang sholat gitu, pasti mereka itu disiplin soal waktu, bangun subuh, siangnya zuhur, istirahat, sore juga, pulang malam, tidur cepat, lalu bangun lagi udah subuhnya. Kita dapat disiplinnya. Kita juga kalau dalam hal kripto gimana? Kita tuh lebih bisa menjaga hawa nafsu dan juga nggak tamak gitu. Kita bisa menahan diri kita untuk melakukan apa aja yang kita mau. Karena kan kita, bagaimana yang kita ketahui lagi, manusia itu kan jiwanya itu suka yang hal yang buruk. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa nahan diri, semuanya kita ambil, kita embat semuanya, semua koin kita masukin, halal haram masukin, nah itu kita bakal berakibat buruk untuk kita. Nah maka dari itu ada koin halal dan haram. Jadi dengan mengikuti ini dan kita taat kepada itu, kita bakal menjadi pribadi yang lebih disiplin, entah itu soal waktu ataupun soal menjaga diri sendiri, kemauan kita gitu. Nah yang ketiga itu menjaga kerusakan jangka panjang, long time risk, long time risk, jangka panjang, kerusakan jangka panjang. Oke. Ya. Nah kita masuk ke screeningnya nih. Ini belum masuk ke screen, tapi kita ini hal utamanya, fondasi dari screening koin. Apa syarat-syarat agar koin itu menjadi halal? Apa nih checklist di checklistnya agar koin-koin itu masuk standar halal atau haram? Apa aja yang perlu diperhatiin gitu? Nih, yang pertama, ini belum masuk, tapi ini fondasi dasar, bukan dalam hal koin aja, tapi dalam hal fikih muamalah. Fikih muamalah itu gimana? Fikih atau peraturan yang mengatur sosialisasi kita atau mengatur gimana cara ngomongnya, mengatur cara kita berinteraksi dengan manusia yang lain, seperti jual beli, minjam meminjam, nyewa menyewa. Nah itu namanya fikih muamalah. Nah hadisnya apa yang ditulis di sini? Ini adalah kaidah dalam fikih muamalah, segala sesuatu hukumnya halal sampai ada larangan yang mengharamkannya. Kalau dalam bahasa Arab, al aslu fi kulli syai' fi kulli asya' halal hatta ya'ti dalil yuharrimuh. Semua sesuatu yang ada di dunia ini, semua barang atau semua akad itu halal sampai ada larangan yang mengharamkannya. Contohnya gimana? Contohnya mobil itu hukumnya gimana? Ada nggak dalil yang spesifik mengharamkan? Nggak ada, guys ya. Nah itu balik lagi hukum dasarnya, berarti mobil itu halal. Gitu juga dengan hal-hal baru, barang-barang elektronik baru, mic, HP segala macam. Nah sampai ada dalil yang mengharamkan secara spesifik, nah itu dia masih halal hukumnya. Nah ini balik nih, kalau misalnya ada minuman, namanya bukan alkohol, tapi minuman bir apa gitu, minuman apa gitu, tapi dia membuat mabuk. Nah kita berarti dia ada melanggar syariat kan, yaitu memabukkan, karena di Islam dilarang untuk mengonsumsi sesuatu yang memabukkan, maka hukumnya balik ke haram, nggak balik ke asalnya, tapi menjadi haram karena dia ada kandungan yang memabukkan seperti itu. Nah jadi ini landasan dasar, segala sesuatu hukumnya halal tapi ada larangan yang mengharamkannya, dan ini juga teraplikasi, tergunakan atau digunakan dalam menilai koin kripto, atau jangan koin kripto dulu, untuk menilai kripto secara umum, Bitcoin secara umum. Apa sih hukum kripto? Nah kalau belum ada dalil yang mengharamkannya, atau kita sudah riset dan kripto ini atau Bitcoin lah, itu simpel ya, dan dalam Bitcoin ini kita sudah baca white papernya, sudah tahu bagaimana cara kerjanya, siapa yang buat, bagaimana sistemnya berjalan, dan setelah kita riset sepanjang dan dalam, setelah kita dapat bahwasanya nggak ada yang unsur haram di dalamnya, nggak ada yang melanggar syariat gitu. Nah balik ke hukum asal, yaitu hukumnya segala sesuatu hukumnya halal tapi ada larangan yang mengharamkannya. Nah begitu guys. Jadi apa aja sih, simpelnya sekarang kita masuk apa aja poin atau apa aja larangan yang ada dalam fikih muamalah. Nah yang pertama itu terhindar dari riba. Ini kita bisa ambil contoh di staking guys. Staking, kalau teman-teman tahu, staking itu kita mengunci aset. Jadi aset kita misalnya koin apa gitu, anggaplah Ethereum atau Solana gitu, Ethereum contoh, dicek. Nah untuk staking dulu, disclaimer dulu ya, staking itu nggak haram semuanya dan nggak halal semuanya. Jadi staking ada yang halal, ada yang haram. Kita harus cek dulu sistemnya bagaimana. Nah untuk staking yang halal atau staking yang haram dulu deh.
Staking haram gimana? Staking haram itu biasanya dicek di ini exchange yang sentral, Binance, Bybit, dan exchange lokal itu biasanya ada. Jadi kita punya aset, lalu kita diamin, kita nggak kita sentuh, nggak bisa kita jual, tapi tetap milik kita gitu. Exchange dan tetapi dikunci di exchange. Nah, terus apa dong imbalan dari kita mengunci aset tersebut? Kalau teman-teman paham masalah ekonomi, ada istilah deposito di bank. Nah, itu mirip, 99% mirip. Nah, kita simpan koin kita, lalu kita dapat imbalan persenan, dan tiap tahunnya fix gitu. Nah, kalau dalam kasus seperti ini, kita simpan koin kita, misalnya koin kita ada berapa Ethereum, contohnya berapa gitu. Nah, dengan nominal 100 juta, exchange-nya menjanjikan 3% per tahun. Berarti kita dapat 3 juta per tahunnya, fix gitu. Nah, kalau seperti ini kasusnya, hukumnya masuk ke haram, guys, karena dia masuk ke riba. Ribanya bagaimana? Ribanya itu di fix, pendapatan fixnya, return fix, karena kita masuknya ke investasi. Misalnya saya ada teman namanya Ahmad, buka bengkel atau buka restoran makan saya invest 100 juta ke dia, dengan syarat saya bilang tiap bulan saya akan mengambil keuntungan 1 juta atau 2 juta deh. Nah, ini hukumnya gimana, guys? Balik lagi, karena dia fixed return, karena dia investasi dengan return yang pasti 2%. Nah, hukumnya masuk ke haram. Bagaimana cara membuat dia hukum jadi halal? Misalnya Ahmad buka restoran dan saya invest 100 juta. Nah, ketika Ahmad untung, misalnya kita dapat untung 2%. Nah, kita dapat untung 2% ketika Ahmad untung juga. Setelah dia dapat profit kotor, gross profit, dipotong dengan operasional segala macam, modal segala macam, dan dapatlah net profitnya, untung bersihnya 2 juta atau anggaplah 10 juta gitu. Kita dapat 2%, berarti kita dapat 200 ribu. Dapat berapa ratus ribu gitu. Jadi kita mendapatkan imbalan atau return tergantung dengan performa dari bisnis yang kita investasikan. Nah, seperti itu, guys. Kalau yang halalnya seperti itu. Berarti gimana kalau kita masukkan ke koin, ke staking? Nah, staking yang halal itu kita kunci aset kita ke DEX, dan biasanya ada di DEX ya, bukan di exchange central DEX. Kita kunci aset kita dan kita mendapatkan return terhadap transaksi yang kita melakukan kontribusi di dalamnya gitu. Anggapnya kita kan sebagai liquid provider gitu. Kalau misalnya staking di DEX. Nah, kalau misalnya ada yang memakai jasa kita, kontribusi kita mendapatkan return dari situ. Jadi kita mendapatkan returnnya berdasarkan, atau jumlah returnnya itu berdasarkan kontribusi yang kita lakukan. Baru kita mendapat return gitu. Nah, seperti itu, guys. Jadi masalah staking tadi ya, ada yang fix dan non fix returnnya. Jadi kalau dia fix itu udah pasti haram, kalau yang non fix itu potensi halalnya masih ada. Yang kedua apa, guys? Setelah riba itu ada goror atau tidak jelasan. Nah, ini kalau dalam kripto itu masalah ini, guys, koin yang ada utility atau use case-nya, guys. Jadi kalau teman-teman tahu kan meme coin kan biasanya nggak ada kegunaannya. Beda kayak Ethereum, Solana, dan koin-koin lain yang ada use case-nya, yang AI, RWA, segala macam, DeFi. Nah, kalau meme coin seperti itu, berarti kan kita nggak jelas nih, beli koin apa sih? Mungkin koinnya iya ada, koin A misalnya, tapi kan dia nggak punya kegunaan. Dia tuh nggak ada apa-apanya, dia cuma nama doang. Dan koin-koin seperti itu kan rawan jatuh, rawan naik. Nah, itu masuk ke goror, tidak jelasan. Bagaimana tidak jelasannya? Objeknya itu kita nggak tahu barangnya ini apa gitu. Oke, koin, tapi koinnya dilandaskan atas apa gitu. Kalau Bitcoin kan ada, Bitcoin itu kan kegunaannya store of value. Store of value itu gimana, guys? Kayak emas. Store of value itu kayak emas. Emas kan kita beli, dia tuh bakal harganya naik, bukan naik sih ya. Kalau orang yang paham kan, bukan harga emasnya yang naik, tapi harga rupiahnya yang turun. Nah, seperti itu juga. Bitcoin itu sebagai store of value, harganya itu bakal naik terus tiap tahun dan tiap cycle-nya gitu. Dia jadi aset investasi untuk menjaga uang dari inflasi. Nah, itu Bitcoin jelas belakangnya ada kegunaan, yaitu store of value. Ethereum, Solana sebagai membuat ekosistem, kan ada kegunaannya jelas. Bisa dibuka web Solananya ada.
dia ada koin-koin lainnya. Di Ethereum juga dia ada kegunaan smart contract seperti itu ya teman-teman. Jadi GOR ini tidak jelasan. Yang termasuk GOR lagi gimana? Kalau dalam hal umum itu seperti kita jual beli barang yang mystery box, kita beli mystery box uang 100.000 kita dapat kotak yang kita nggak tahu isinya. Nah, ini termasuk GOR juga, kita nggak tahu kan isinya apa, padahal kita udah bayar 100.000. Bisa jadi di bawah 100.000 nilainya, bisa jadi sama, bisa jadi lebih. Nah, itu termasuk GOR. GOR ini nggak cuma di objek aja, bisa juga di pelaku, pembeli dan penjual. Tapi secara simpelnya seperti itu. Yang ketiga itu terhindar dari maisir atau judi. Gimana maisir atau judi? Itu lebih ke penggunaan kita guys sebenarnya. Kita ada koin, mungkin koinnya halal, tapi kita memakaikan itu sebagai unsur judi. Gimana sih unsur judi itu? Kita melakukan jual beli, kita melakukan trading tanpa ada analisis atau tanpa ada dasar. Jadi kita beli nih, masuk koin ini nih bagus, masuk dengan harapan dia tuh bakal naik dalam waktu dekat, bukan dalam waktu panjang ya. Bedakan investasi sama yang judi ini ya. Kalau judi ini dia berharap bakal naik tinggi dalam waktu dekat tanpa ada ilmunya sama sekali. Nah itu guys, kalau nggak ada ilmu itu rawan masuk ke maisir atau judi. Jadi sebelum kita masuk investasi, kita harus tahu dulu barangnya apa gitu. Nggak bisa asal masuk, karena itu bisa ada potensi dia bakal masuk ke maisir, probabilitas yang tinggi tanpa ada dasar yang jelas. Jadi kita harus pertama, ketika kita mau investasi termasuk kripto, kita harus tahu barangnya gimana, technical analysis yang gimana, seperti yang udah disampaikan oleh Prof tadi ya, Prof Nasir sama Prof Bintang, analisis dari teknikalnya, dan juga kita harus tahu juga fundamentalnya gimana gitu. Nah seperti itu. Jadi ini 3 hal yang hukum kripto menjadi haram gitu, atau koin menjadi haram. Baru kita masuk ke screening koinnya ini. Gimana caranya step by step secara singkat ya, karena waktu kita nggak terbatas juga. Pertama itu mukadimah atau pembukaan. Pertama itu pasti gathering data itu gitu. Koin X secara singkat, misalnya kita mau cari koin X gitu, ada satu koin baru, hukumnya gimana? Nah, secara singkat X, kita cari tahu dulu white papernya, kita cari tahu dulu definisinya, dia itu koin apa, dalam bidang apa, kegunaannya gimana. Yang penting kita kumpulin semua data dulu, use case-nya. Maksudnya gathering data dulu lah, seperti apa koinnya. Baru kita masuk ke use case dan sektor. Use case dan sektor ini gimana? Kegunaannya apa? Itu masuk, ini berkaitan dengan yang pertama ya, kegunaannya apa, lalu sektornya halal atau haram. Nah dia di bidang apa? Kalau misalnya dia di bidang yang haram-haram, yang jelas haram seperti khamar, dia misalnya terlibat dalam perusahaan yang jual beli atau pembuatan khamar, atau dia terlibat dalam perusahaan yang prostitusi, atau yang paling sering ya, itu terlibat dalam lending, borrow minjam peminjam yang itu masuk ke yang ada unsur ribanya. Nah, ada ribanya, nah itu masuk sektor yang haram. Sektor halal gimana? Bisa masuk seperti Solana dan Ethereum yang ada ekosistem baru, nah itu masuk halal. Atau use case yang nggak ada keharamannya, nah itu masuk ke sektor yang halal. Jadi kita harus tahu dulu nih sektornya, koinnya itu bergerak di bidang apa. Sama kayak perusahaan kita mau beli saham perusahaan apa, apakah perusahaannya dalam sektor yang halal atau yang haram gitu. Nah kurang lebih sama seperti itu. Mekanismenya ini, apakah ada riba di dalamnya, derivatif, staking segala macam. Nah kita balik lagi ke yang ini, adakah terlibat dalam maisir. Nah kita cek lagi secara hukum syari'inya. Lalu yang keempat, ini salah satu cara untuk menghindari dari double economics, dan secara simpelnya itu developernya siapa, terus supply-nya mereka mendapatkan berapa gitu. Developer memegang berapa persen dari supply, dan juga wealth-nya atau orang-orang yang punya porsi gede dari perusahaan itu, dari koin itu punya berapa persen. Karena kalau misalnya koin developer yang nggak terpercaya, terus dia megang sebagian besar dari koinnya, kan ada potensi bahwasanya koin itu bakal dirakbel, koin itu bakal dijual oleh developernya sendiri, seperti kasusnya Mantra kan, developernya menjual, developernya lari gitu, menjual.
apalah ngebuang barang kalau dalam istilah saham kan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu juga siapa saja yang terlibat dalam memiliki porsi dari koin tersebut, entah dari whales ataupun developer. Seperti itu teman-teman. Nah, kan kalau yang step by step ini kan agak ribet ya, apalagi yang nggak paham ekonomi secara umum dan juga hukum syariah. Nah, kita yang awam gimana guys? Ini nih ada web-web yang sebenarnya masih banyak, cuma ini web yang saya pribadi masih pakai dan juga teman-teman pakai. Itu ada share live di web, ada salaf screen juga aplikasi, dan juga ada crypto halal. Mungkin saya share screen-nya. Nah, kelihatan teman-teman? Kelihatan, Syekh. Kelihatan. Ini bisa teman-teman lihat ya, share live, atau biar saya ulangi. Share live. Share. Nah, saya ada contohnya. Nah, ini bisa ada stok, ada saham juga, ada kripto juga. Jadi bagi teman-teman yang misalnya sibuk, nggak punya waktu dan juga nggak punya kemampuan, kita bisa lihat di sini. Ini nih, jelas nih. Ada namanya apa, Bitcoin, terus stikernya, terus ada syariah asumsi. Itu cek ya. Nih, saya ajak teman. Dari saya ini, nanti bakal dijelaskan sama dia secara gitu. Ini udah cuma minusnya. Cuma ada minusnya juga guys, kalau yang aplikasi seperti ini. Aplikasi laptop ini mereka biasanya minta subscription untuk poin yang lebih spesifik. Nah, dari sini kunci dan mungkin untuk teman-teman yang memang sudah di trading dan tidak profit, bisa mengeluarkan uangnya untuk ini ada subscription aja. Ada live. Kalau yang ini, kalau di ini juga ada di promo yang free ada di sini di crypto halal di Telegram. Ini sangat teman-teman mau cek mungkin poin nanti ada di sini research. Saya risetnya crypto halal dan lihat sini research. Poin apa nih? Apaan, Fik? Kayaknya suaranya agak mendem gitu deh, Fik. Suaranya agak mendem gitu. Mendem udah sebenarnya gimana ini perasaan. Ini bilangin banget. Tapi dia ya ada ya. Masalah itu nggak ada pegangan ada. Jadi kalau kurangannya ini gratis gitu ya. Tapi dia lebih. Halo, Fikri. Apaan, Mas? Suaranya kayaknya kecil. Suara antum ya kurang kayak mendem gitu. Ya. Kalau bisa guys. Terus share screen nih aplikasi di Play Store. Dan dia sama seperti share live tadi. Terus subscription dia harus keluar uang juga untuk Bitcoin yang lebih spesifik. Tapi untuk kayak Bitcoin yang Ethereum yang bisa seperti itu, insya Allah udah ada penjelasan dari sini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Fik, suaranya kayaknya nggak ada deh.